kedua leadership. Leadership ini memimpin. Yang terakhir itu kaya. Jadi selain jadi strateginya itu dua, satu kaya, strategi kaya, yang kedua strategi memimpin. Ini yang itu susah sih lihat mas. Geser mau? Videonya kurang tebal. Nah, Masih baru, tipis. oke. Jadi kaya dan memimpin. Nah, begitu sudah tahu 100 cabang, pokoknya saya pengen 100 cabang terbesar di Lampung, berarti ya, sudah mengujam bagus. Berarti nanti kalau hanya seperti itu nanti yang terpikir hanya memimpin. Jadi, oh nanti kalau begitu saya terbesar, saya akan terkenal, cabang saya akan nomor 1, itu ada di sini. Nah, orang-orang yang fokus seperti itu biasanya lupa di sini. Saya kemarin di Jogja itu, di situ ada stikes, pokoknya sekolah tinggi lah ilmu ekonomi, STIE berarti ya, STIE. Besar dari ring road Jogja itu gedungnya besar. Ditanyain sama adik saya udah tak ajarin. Jadi kalau bertanya langsung ya, tanya ini sama tanya ini. Setahun uangnya ada berapa? Aduh, nggak tahu, saya nggak mikir saya. Yang penting itu operasionalnya jalan, nggak bisa bangun gedung, bisa ini. Nggak pernah kepikir. Ada uangnya nggak di situ? Nggak pernah. Yang terpikir di sini. Nah, saya nggak tahu teman-teman itu ada kecenderungan yang dipikir itu prioritasnya ini atau ini. Karena beberapa orang ada loh yang lebih senang yang penting terkenal, cabangnya oke, nomor 1, aku memimpin. Nah, itu biasanya fokusnya dia di sini. Nah, lupa. Tapi ada juga yang alah nggak apa-apa pakai mobil jelek, nggak kelihatan, tapi yang penting duitnya banyak. Ada yang di sini, ya fokusnya di sini. Nah, ini dua strategi ini diajarkan di IKEA. Nah, kalau kaya itu ilmunya itu setahu saya itu ya satu, namanya ultimate blueprint. Ultimate blueprint yang di dalam materi finansial literasi. Tahu ultimate blueprint tahu? Tahu ya? Ya, aset, sales, profit, free cash. Ya. Itu ilmunya itu. Dan harus muter. Jangan hanya paham aset sales tapi nggak paham profit free cash. Atau sebaliknya, paham profit free cash nggak paham aset sales. Kok bisa begitu? Bisa. Ada orang yang cashnya banyak, begitu punya cash banyak bingung mau dilarikan ke aset apa. Mesti rata-rata beli tanah. Beli tanah kalau dia nggak muter lagi, nggak berpikir muter, mesti salah tuh beli ke tanah. Salah beli tanah. Artinya apa? Beli tanah dianggap beli tanah itu semuanya gampang dijual. Enggak. Begitu sudah beli tanah kesulitan jual. Nah, itu pemahaman dari sini. Nah, yang di sini teman-teman, leadership ini, memimpin bisnis ini, ya itu bisa pendekatannya yang paling gampang pakai 7 stage. Di sini, memimpin. Setidaknya di situ disebutkan memimpin pasar. Nah, itu ada di bagiannya NIS. Betul kemarin NIS? Di ya. Memimpin partner atau memimpin rekanan itu ada di leverage. Memimpin tim ada di delegasi. Saya masih sudah kemarin? Sudah ya? Saya bayar. Itu memimpin, ilmu memimpin di situ. Mana yang prioritas dipimpin? Pasar. Urutannya begitu tau kemarin? Pasar dulu Anda pikirkan untuk Anda pimpin, baru rekanan, baru tim. Urutan membuat perencanaannya begitu. Nah, itu ilmu di sini strategi. Udah Anda mindsetnya itu kuatkan di sini, kuatkan di sini, kuatkan di sini.
Baru nanti ilmu teknis-teknis, ilmu branding itu ada di sini. Ini ilmu branding. Ilmu laporan keuangan ada di sini laporannya. Ilmu pengelolaan cash ya ada di sini. Ilmu negosiasi banyak ada di sini. Ilmu menempa visi ada di sini. Nah itu kan sub-sub bagiannya ya. Anda bisa cari materi-materi. Nah teman-teman, karena ini pengusaha itu kerjaannya kelihatannya cuma 3, 1, 2, 3, tapi ini bobotnya berat. Nah cara pengusaha itu yang kuat secara terus-menerus, dia itu bisa kuat stabil untuk menjalankan ini 3. Maka di BEF itu dipopulerkan atau digambarkan sebagai rumah harapan dan teman. Karena apa? Nggak bisa sendirian teman-teman. Jadi ini gampang kali ini misalnya ya, ini sakit sedikit, ini udah nggak kepegang dengan baik. Ininya lagi kurang bagus, ininya nggak kepegang dengan baik. Ininya bagus tapi nggak mudeng, ini ya dicuri. Sebetulnya perusahaan itu bagus, mesin uang yang bagus, tapi karena nggak kuat megang ini, gampang diambil orang lain. Maka di sini perlu namanya support system. Jadi keroyokan orang-orang di sini. Jadi yang mengerjakan ini, yang bisnis ini nggak satu orang, ini support. Kalau ini agak melempar dikit, ini yang lainnya backup ya. 1, 2, 3 ini. Pilar ini jalan. Nah ini uangnya ada di sini, mesinnya ada di sini. Nah makanya Pak Epi senang sekali itu bangun bisnis tidak dari nol, buy and sell bisnis, cari mesin yang sudah jadi atau setengah jadi. Beliau datang, yang penting beliau paham ini, tahu di situ ada uangnya, tapi pengusahanya sendiri nggak tahu kalau di situ ada uang. Sampai di sini paham ya? Yang kita bahas nanti di sini. Yang kita bahas finansial literasi mindset ada di sini. Kemarin pengantar IBF mesti banyak kan di sini. Ngomongin bagaimana pengusaha itu membangun bangsa, jalan panjang, jalan pendek, ada di sini. 7 stage ada di sini. Harusnya ada juga support system, Sampai di sini ada yang mau bertanya, boleh. Itu kita masuk materi. Belum ada? Oke, lanjut ya. Nah, financial literasi intinya tadi ultimate blueprint. Teman-teman, habis ya. Baru itu jadi masih tipis. Jikeking gitu, jebengin biar gede. Nah, Iris. saya ya sebaiknya free cash, sebaiknya ya free cash, atau paling tidak operating cash bagian. Nah teman-teman, saya anggap ini 80% sudah mengetahui ini ya. Kan tadi saya tanya dulu, sudah ikut Siratnas, sudah ikut financial literasi untuk BDV atau business mastery. Nah, maka kita langsung lebih banyak diskusi nanti. Flashback sebentar, ini teman-teman memahami ini itu caranya teman-teman. Saya beri tips itu, Anda buat cerita di bisnis Anda itu, Anda ulangi itu.
2-3 kali begitu. Misalnya begini, bisnisnya apa sih? Bisnis apa? Saya bisnisnya solusi lauk keluarga, Pak. Saya ayam. Solusi gizi keluarga. Marketing sejati emang. Ayam, Mas. Anda beli ayam berapa sih, Mas? Ayam pating, Pak. Ayam pating 32.500. Oke. 1 kilo. 1 kilonya. 1 kilo. Kita katakanlah 1 ton, Mas. Berarti berapa, Mas? 30 juta. 32 juta. Misalnya 32 juta. 500, Pak. Oke, ada 500-nya ya. Kemudian saya jual 35 ya. 50. Jual. 60 lah. Kalau jadi 88.000. Oke. 88 juta. Ada 500 nya enggak? Diskon ya? Pas jualnya diskon kan? Pas aja. Kasih. Kasih lah ya. Profit bersih 32 kurang 8. 40. Profit bersih 18%. Oke, tadi berapa? Dari mana? 15. Dari 88 apa dari 32? Saya nungguin aja Mas. Jadi 18% dari 20 aja itu. 20. 8 Iya, 16 juta, 17 juta. 15 juta 840. Ya, 11 juta ya. 17 juta. Ya katakanlah gampang saja biayanya cashnya 17 juta. Anda putar lagi masuk. Anda ulangi cerita itu. Sekarang Anda punya uang 17 plus 32. Jadi sekitar ya pas 9 50 ya. 50 juta. Bisa nggak ya saya 50 juta itu salesnya jadi misalnya 120 kan? 150. Ya atau 120 lah ya yang mendekati 120 juta gitu. Anda ulangi, tapi ini kan berhadapan dengan realita. Terus nanti profitnya menjadi katakanlah 25 juta. Sorry, nggak bisa lebih saya, karena kan operasionalnya sama ya. 30 juta misalnya. Saya 30 juta. Anda putar lagi. Oh saya sekarang punya uang 80. Anda putar begitu terus, cerita itu Anda putar. Sama seperti Anda beli, saya tips, Anda mau beli tanah, beli mobil, putar aja. Saya mau beli mobil Innova, ada berapa, 450. Saya pakai 5 tahun, saya jual tinggal 250, misalnya kan. Berarti profit atau loss? Loss 200. Baru itu harganya ya, belum pajaknya kali 5, belum servisnya ya. Kalau BPM mungkin. Jadi Anda tahu bahwa kalau saya masukkan ke Innova 450 itu dalam 5 tahun saya rugi 500 juta misalnya. Anda langsung tahu gitu. Saya beli tanah 1 miliar ya, plus pajak 1 miliar 100. Saya tunggu 5 tahun lagi kemungkinan lakunya 15 dikurangi pajak dan lain-lain 100. Berarti saya untungnya 300 cashnya 1 miliar plus cashnya 1,4 kan tadi Anda putar lagi. Berarti 1 miliar 100 jadi 1,4 itu setahun atau tadi setahun ya, setahun. Nah itu Anda putar cerita ini, Anda putar. Begitu aja. Nanti dari putaran itu kita bisa mengetahui nih, oke, kalau saya strategi kaya saya dalam 5 tahun dari aset 32 ternyata bisa jadi 300 juta dengan cara begini. Nah, apakah cerita itu cerita fiktif atau cerita itu sangat rasional, sangat mungkin gitu. Nah, misalnya begitu. Termasuk begini, oke saya begitu aset 300 juta, kemudian saya tawarkan ke investor ya, keluar jadi 600 juta. Anda bilang, oke dalam 5 tahun uang 30 juta jadi 600 juta. Sampai di sini kebayang ya? Nah, ya.
Saya jual saham ternyata dapat uang 300, 50-50 sekarang jadinya. Ya. Saya sahamnya 50 tapi uang perusahaan jadi 6, aset perusahaan jadi 600. Nah, itu Anda putar. Nah, begitu Anda putar, kok asetnya yang awalnya sekian jadi sekian, salesnya totalnya sekian, profitnya totalnya sekian, free cashnya total sekian. Nah, ketemu rumus kaya, wes itu tak wes. Wes balik ya berarti. Sekarang jadi 3 senti ya. Dari suksesnya tadi 5 senti ya. Setengah senti. Gitu aja Anda putar gitu. Semakin orang itu, nah itu kan mindset, baru skill. Gimana ya skillnya ya, latihan skillnya ini. Gimana ya supaya skillnya? Saya udah coba ini. Alternatif pertama baru ketemu setahun itu naik 20% per tahun. Nah, tak putar lagi, tak uji coba lagi, ketemu 30% lagi setahun. Wah, berarti ada kenaikan nih. Berarti skill Anda berkembang. Skill, tapi mindsetnya tadi muter ini mindset. Anda putar. Aku tuh tak pikir pas namanya siang malam itu supaya kalau ngisi itu sekali udah langsung besok kan nggak ngisi lagi itu tuntas. Jadi begitu ini sama ya di sini pun sama di leadershipnya. Di sini sama. Ada orang cerita sistem saya itu kurang bagus, sistem saya perusahaan saya itu. Dengerin aja ngomongin sistem aja, apalagi karyawan saya susah sekali diatur. Udah ngomong selesai gitu. Jenengan usahanya apa, produknya apa, target marketnya apa. Lah kalau itu nggak bisa jawab, yang sistem tadi nggak mau saya bahas. Jangan itu udah tahu metodenya, mindsetnya. Biarin dulu, nggak apa-apa seperti itu. Sekarang langkahnya benerin niche-nya. Kalau Anda fokus di benerin sistem dan itu akan berulang terus seperti itu kalau niche-nya belum ketemu, karena Anda nggak tahu sebetulnya ngatur karyawannya gimana. Anda yang menghadapi konsumennya harus seperti apa aja belum paham kok. Mau ngatur karyawan suruh apa? Pokoknya kamu hadapin konsumen. Terus gimana Pak? Ya pokoknya konsumen puas. Caranya gimana Pak? Ya kamu pikir. Yang ada malah begitu. Nah kita udah tahu mindsetnya, udah diajarin mindsetnya. Orang ngomongin sistem, orang tunggu dulu, niche-nya udah ketemu belum? Sama ya, saya udah ketemu target marketnya ini begini. Tunggu dulu, mundur lagi ke belakang. Udah dihitung belum kalau ngelayanin market seperti itu ada duitnya nggak? Tapi ini bernilai pahala berarti sosial. Gitu berarti, nah ada duitnya nggak? Nah, itu gitu enak mindset itu begitu. Kalau orang cerita ada langsung das itu langsung ketemu. Jadi ceritanya diskusinya dikit, sisanya bisa makan durian. Jadi begitu ya. Nah, enak kalau ketemu mindsetnya itu enak ya. Daripada kita fokus di tools. Nanti akan memangkas banyak waktu. Nah, di situ. Nah, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sambil kenalan dong Mas. Saya belum kenal. Orasi. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniari Firanando. Panggilannya Mas Jun. Mas Jun. Iya, Mas Jun. Jadi saya mau menanyakan Mas. Jadi dari putaran tadi koyok gampang tenan nih Mas. Jadi dari itu diputar lagi. Sebenarnya angkanya, ukurannya setelah kita putar itu berapa sih? Misalnya kan saya bilang tadi 18%. Yang kita mau diputar lagi itu sebenarnya angka cukup untuk ke bisnis itu apakah kita ngeliat dari kemampuan semaunya kita
Apa mau memang harus ada alat ukurnya lagi, Mas? Seperti itu. Terima kasih. Jadi memang tergantung kita. Karena begini ya, kalau Anda misalnya puter, Anda simulasi putaran itu sampai 5 tahun. Oke? Kan Anda sudah tenang duluan. Oh, saya kebayang nih 5 tahun kayak apa. Kemudian Anda iseng nih, aku kok pengen ambil duitnya ya buat beli rumah, buat beli itu. Itu pun kalau beli, kalau bagus ya, nah ini tipe kalau orang yang punya. Jadi makanya kan orang itu punya potensi sendiri ya. Kalau orangnya punya benar-benar bakat di sini, bahkan dia mau ambil uang itu untuk pribadi itu dia buat putaran lagi, paham nggak? Ya seperti tadi aset. Ini kan judulnya perusahaan, betul? Perusahaan. Oke. Kok jadi 300 juta ya dalam tahun pertama ini? Tak ambillah 100 juta. Dia bikin lagi di sini pribadi 100 juta tak puter meneh saya las ini jenenge utuke duit kok iki. Pak maaf Pak, puterannya bisa maju lagi ke sedikit enggak? Oh gitu. Kalau maju yang di depan nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ada layar bisa tanya dulu. Agak dikit aja nggak? Ada layar dulu deh. Panitia beli Nah, itu kelihatan itu. Dorin besar. Sama aja layarnya sama gedenya sama aja. Tapi saya kedengeran ya. Dibayangin. Bayangin tulisan saya mungkin enggak begitu jelas juga. Ditulis makanya. Mau jadi kirim ke grup ada yang sudah foto. Ya. Nah, saya fokus ke mindset kok ini. Mindset ya, tidak hafalan. Jadi dia bahkan ini tadi perusahaan ya, cerita pertama perusahaan. Begitu mau diambil, oh saya mau beli rumah mau apa, itu sama di sini aset tuh jadi sales, jadi profit, jadi dan rata-rata kalau untuk kebutuhan pribadi nggak jadi profit. Biasanya begitu. Lebih banyak pengeluarannya, tapi tidak apa-apa. Anda bisa membuat simulasi. Dia tahu oh nanti dalam 5 tahun uang saya ternyata dalam setahun 100 juta habis ternyata ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda terbiasa seperti ini, sebenarnya Anda punya bakat hitung-hitungan. Kesannya. Kalau orang bicara seperti ini terus, itu kesannya mata duitan, biasanya kesannya. Tapi sebetulnya yang nggak harus dihitung begitu. Lebih baik dihitung begitu. Dan ketika Anda tahu mengapa ya, bahkan orang-orang konglomerat itu bahkan kan itu uang itu dia mau pakai semaunya dia itu kan ya nggak akan habis ya. Kalau orang udah segitu itu bahkan dihitung sama dia. Pengeluaran saya tidak boleh lebih dari 3% dari total penghasilan. Ngapain? Ya iya ya. Yang konglomerat isih dhewe jenenge hitung 3% nek barang. 3% dari 5 triliun. Dia membatasi 3% dari total apa namanya penghasilan itu. Dia hanya boleh untuk konsumsi 3%. Karena dia utak itu masih biasa. Jadi pikirannya itu gimana caranya saya ada uang saya putar, saya gulung terus saya besar begitu terus. Dia senang banget kalau bikin cerita seperti ini. Oke, saya ditawarin bisnis, tawarin bisnis. Terus ditanya ini, habis itu jadi ini ya, ini jadi. Dalam sekian tahun berapa? Oke, terus kalau dia ketemu ceritanya gitu Pak, senangnya minta ampun. Wah ini bisnisnya bagus nih. Wah ini ada duitnya ini. Nah itu begitu. Nah itulah kenapa bisnis owner itu dia nggak senang kalau hanya diceritain di bagian ini aja. Dia nggak senang. Rata-rata kan kalau orang kan nyari profit kan ya. Dia nggak senang dia. Karena kalau profit itu dia nggak nungguin bisnis itu dia rekrut direktur, paham ya? Rekrut direktur itu yang menjalankan bisnis. Profit itu bisa dimainkan sama direktur, bisa dikecilin sama direktur, bisa dinaikin. Namanya window dressing. Itu namanya orang itu merekayasa laporan apa? Keuangan. Penyusutannya nggak dimasukkan, itu udah profitnya naik. Kalau orang tahu ya, ini harusnya ini dalam 5 tahun
tahun ini nanti renovasinya besar-besaran ini, tapi nanti aja lah tahun kelima baru kita keluarkan biayanya. Harusnya kan setiap bulan itu dikeluarkan biayanya, disusutkan, tapi enggak. Atau dikecilin misalnya, wah profitnya kok masih banyak ya, udahlah kita adakan acara umroh bareng, habis itu terus oke, kita meeting di hotel, pokoknya habisin anggaran misalnya. Profit bisa dikecilin, itu bisa dimainin. Tapi kalau pengusaha itu mindsetnya muter ini, terserah Anda mau mainin profit, yang penting puterannya begini. Kalau besok asetnya nggak jadi gede gara-gara profitnya Anda mainin, langsung ketahuan. Kalau sampai dalam 5 tahun saya nggak bisa jual ini bisnis ke investor dengan harga bagus, Anda ketahuan nggak bisa kerja. Karena puterannya susah Pak dikondisikan, susah. Kalau profit masih bisa dikondisikan, bahkan cash itu bisa dikondisikan. Duh, cashnya nggak ada, udah cari pinjam dulu. Pak ini loh Pak, ada uangnya Pak, banyak. Itu masih bisa dikondisikan. Tapi kalau Anda puteran ini itu susah. Dapat ya? Gampang ya? Kopi sekarang. Gampang ya? Ngerti ya sekarang ya? Bisa makan durian. Di sini kita makan durian. 3% cuma yang bisa dipakai durian. 3%. Kalau berat 3%. Kalau di IBF itu berapa persen ya? Kalau nggak salah untuk City itu 40 ya, 40% ya. Nah, oke, mumpung saya ingat tadi bahas 3%, 40%. Nah, di sini teman-teman, oleh Pak Happy di IBF itu diulang-ulang di dalam berbagai workshop atau momen. Satu, di Business Mastery ini diulang, di Financial Literasi apalagi, di How to be Debt Free Anda ketemu namanya materi rich formula. Nah itu juga bahas ini. Diulang tapi dengan bahasa yang berbeda. Anda baca di sini ada disiplin sukses. Nah ini coba. Ini nih bahas ini. Ini nih bahas. Tuh. Bahas ini. Nih. Berpikir investasi 10 jam dan sebagainya ini lagi. Diulang lagi. Jadi entah nanti yang kena mana, biar ngelotok lah, biar paham di area di area sini itu dibahas lagi. Nah, kalau Anda sudah sebagai pengusaha, Anda sudah terlatih seperti ini, ya, maka Anda nanti ketika Anda menjadi investor jauh lebih mudah memahami sebuah perusahaan. Nanti jauh lebih mudah. Nah, sekarang sudah tahu ini pengusaha begini nih, saya gambar begini. Berarti kalau Anda sebagai investor nih mau naruh duit nih, yang Anda perlukan data apa? Laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ada di sini. Data apa lagi? Gambar ini, daripada Anda ngapalin ya, pakai gambar ini. Satu, oh saya tahu ini perusahaan bagus atau tidak. Saya mau invest nih. Oh saya nggak mau invest nih. Satu, Anda lihat laporan keuangannya. Dua, Anda lihat siapa ring satunya. Tuh, Anda lihat siapa ring satunya. Support systemnya. Anda bisa apa? Properti. Kenal dengan ini. Oh nggak kenal saya nggak kenal dengan teman-teman perumahan di sini nggak properti. Nah, Anda ini bisnis properti itu belajar sama siapa gitu. Nah kok nggak ada yang kenal gitu. Nah ring satu. Oke, ring satu. Apalagi ini baru ini. Ini Anda lihat dari ya bahasanya ini sering disebut sebagai entry barrier. Dalam satu kata namanya entry barrier. Kira-kira ini perusahaan ini gampang di copy paste sama perusahaan lain atau kompetitor, namanya entry barrier. Kalau di sini
visinya dan dari track recordnya. Saya kemarin di orang tuh begini. Nah, tahun 2011 saya bekerja sebagai wartawan sampai 2013. 2013 saya bekerja sebagai IO. Kemudian tahun ini kok orang kok apa namanya loncat-loncat, menclok, susah ini. Kebacanya nggak bagus. Sininya kebacanya nggak bagus. Jangan-jangan nanti bis ini baru diinvest tahun dia loncat lagi. Lanjut ke solusi. Mudah ya. Nanti kalau ketemu orang itu begitu memprofilnya begitu. Anda bagaimana, ring satu Anda siapa, ini laporan keuangannya bagaimana, entry barrier usaha Anda bagaimana, atau sustainable usahanya Anda gimana. Nah, tadi menjawab Mas Jun tadi, Mas, berapa persen Mas? Nah, kalau saya bilang profit, ya macam-macam. Ada yang profit itu kayak di dunia retail ya, retail itu 8% itu sudah sangat bagus. Kayak minimarket gitu. Nah, kadang dia justru malah rata-rata hanya 4%. Itu kalau profit di sini. Jadi kayak Alfamart itu untung 2,5 triliun. Kelihatannya 2,5 triliun banyak. Tetapi dari omset 100 triliunan. Nah, tergantung apa namanya industri. Tetapi kalau kita ngomong putaran itu uang yang masuk itu kalau Warren Buffett itu dia rata-rata 30-an% setahun kenaikan dari dana itu dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka yang panjang. 30% dalam 1 tahun. Per tahun. Kenaikan aset. Iya. Kenaikan aset. Ya. Apa 30% dari Kenaikan dari modal. Bukan. Jadi putaran terus. Misalnya saya 30 juta di sini. Itu setahun depan tambah 30%-nya lagi. Jadi berapa? Kira-kira 33 lah ya. Nanti 30%-nya lagi 36,5 misalnya. Nanti jadi sekian ini. Terus. Itu kalau Warren Buffett. Tertinggi itu siapa ya kemarin ya? 60 atau 40% ya itu. 44% kalau nggak salah itu. Itu konsisten selama 20-an tahun. Naik terus. Saya tinggal di perumahan namanya Bumi Semarang Baru, BSP itu. Saya hitung itu dia dulu beli tanah itu 5.000 tahun 90-an. Sekarang itu dia jual tanah kafling ya, per meter itu sudah 11 juta. Ya, itu saya hitung itu 22% setahun. Sudah berjalan 30 tahun. Kenaikan, itu putaran. Sama seperti halnya taruh, kan biasanya orang membandingkan dengan deposito ya. Betul kan? Deposito Anda taruh, diem selama sekian tahun. Itu kan perputarannya per tahun berapa? 5 sampai 6%. Itu pun kalau dananya sedikit. Kalau dananya ratusan miliar justru malah kecil. Karena bank itu juga takut. Anda deposito 100 miliar, kontraknya setahun, 6 bulan lagi aku ternyata butuh uangnya, sini tak ambil, kan boleh itu. Boleh. Itu banget. Oh, bahaya, likuiditasnya langsung bisa goyang. Itu malah justru depositonya malah rendah. Nah, itu perputaran. Nah, oke, lanjut kita ke materi yang di share ya di grup. Di sini sudah pada punya laporan keuangan? Sudah ya? Sudah belum sempurna. Sudah ada neraca, Pak? Sudah ada neraca, Pak? Sampun neraca. Berapa? Boleh saya tanya? Data atau enggak boleh? Apakah Anda sudah tahu di situ neraca, sudah tahu rasio hutangnya berapa terhadap modal? Kebaca nggak? Harusnya dihitung.
Oh, belum ada. Belum caranya ada. Oh, belum dianalisa. Tapi membaca neraca sudah bisa? Oke. Berarti membaca neraca laporan laba rugi cash flow ada yang apa? Ada yang masih kesulitan? Belum neraca belum. Laba rugi udah bisa, tapi neraca belum bisa. Cash flow belum ya? Belum. Nah, neraca itu oke. Neraca itu begini. Ini kan tadi bahas oh ya, oke. Sekarang dari segi pemahaman tadi global ya. Saya ulangi lagi, aset, sales, profit cash. Yes. Ini kita butuh tools. Nah, ini namanya baru tools nih. Toolsnya apa kalau untuk tahu aset? Neraca. Neraca itu hanya tools. Salesnya laporan laba rugi. Profit laba rugi juga. Cash ya cash flow. Makanya di IBF dibahas 3 laporan ini ya. Tools ini dibahas. Yang bisa jadi satu namanya Rosetta Stone. Nah, neraca teman-teman itu bisa dibagi menjadi 4 begini. Nah, kuadran. Ini neraca. Sebelah sini itu kita sebut sebagai bentuknya apa? Bentuk asetnya. Bentuk asetnya. Sini sumbernya. Sumber asetnya. Neraca itu begitu bacanya. Sebelah kiri bentuknya, sebelah kanan sumber. Nih ruangan ini nih, asetnya apa saja? Ruangan ini asetnya apa saja? Meja, kursi, lampu, karpet, ya, dinding, AC, nah itu aset. Nah, aset ini dibagi 2, yang memang ada hubungan dengan bisnis secara langsung dan tidak. Nah, yang disebut langsung itu namanya disebut lancar. Lancar. Besok pulaan, kemarin pulaan, hari ini dijual. Namanya lancar ya, masuk keluar lancar. Nah, ada yang disebut aktiva tetap. Nah, ini yang bukan secara langsung untuk bisnis, pendukungnya. Di banyak bisnis teman-teman, ini rasionya 20, sini 80%. Ya idealnya, tetapi tetap melihat tergantung dari apa? Industri. Kalau industrinya jasa, semakin tidak banyak. Jasanya semakin tidak banyak. Terus kemudian sumbernya itu adalah dari modal atau sendiri dan orang lain yang disebut dengan utang. Ini kalau di properti rasionya utangnya itu kalau di atas 1% itu udah panas rasanya. Tapi kalau dunia retail itu sampai 4 kali utangnya tidak lama dari modal. Bahkan kemarin saya ketemu di Wonosobo itu dia bisnis 4 kali apa 4%? 4 kali. Misalnya Anda punya modal 100 juta, Anda utang 400 juta nggak apa-apa. Karena perputarannya. Karena perputarannya cepat. Contoh begini. Tapi saya belum konfirmasi ya. Dia cerita begini, Pak, saya itu Pak, ini toko besi segini gedenya ini Pak. Itu yang saya beli cash itu cuma 5%. 95%-nya orang titip di situ. Kecil sekali. Ongsi. Tapi itu kalau di laporan keuangan tidak tercatat sebagai hutang. Katakanlah itu dicatat sebagai hutang. Berarti kan modalnya itu berarti misalnya berapa? Di sini 5 juta.
di sini 95 juta. Berapa kali ini? 25 bagi 5 berapa kali? Hampir 20 kali. Adem aja. Toko besinya itu adem aja, nyantai orangnya. Makanya tergantung istri. Tergantung istri. Tapi kalau properti modal satu utangnya satu. Di atas itu agak berat. Nah ini sumbernya, ini bentuknya. Nah yang tadi yang dimaksud tadi 30% setahun itu ada di sini. Nah macan rajanya ada di sini. Awalnya modalnya 30 juta. Tadi kan dianggap tidak utang ya, anggapnya tidak utang. Setelah setahun jadi 300 juta. Nah, ini ada di sini. Muternya ini di sini. Kemarin ada tanya apakah bisnis bisa nggak pakai hutang? Ya bisa, berarti modal semua. Bisa. Pak, sama seperti halnya orang bertanya, Pak, bisa nggak bisnis itu nggak pakai aktiva tetap? Biar semuanya produktif, Pak. Ya bisa. Minjem, nyewa juga bisa. Minjem juga. Semuanya sewa. Semuanya sewa bisa. Kalau tersedia. Kadang-kadang kan tidak tersedia ya. Semuanya sewa bisa supaya aktivitas tetapnya kecil. Makanya sekarang rata-rata orang kantor sewa, mobil sewa, bahkan laptop pun sewa. Itu supaya aktivitas tetapnya turun. Aktivitas tetapnya turun. Gampang ini ya? Paling Tanya dong, biar enak, ceritanya. Kalau ada cerita apa gitu loh, biar nggak ngantuk juga. Saya biar nggak ngantuk, tapi berarti nanti saya ngantuk. Mas dibalikin yang sebelum ini Mas. Oke. Yang tools untuk Udah Pak, itu aja. Saya kira mau tanya apa. Tanya juga. dijelaskan. Oh. Ya ini kan kita lagi bahas ini, kan butuh alat. Ini loh, kalau usaha kita itu semuanya kelihatan sama mata kita, nggak perlu tools nggak apa-apa kan. Tapi kan kalau kita misalnya gini ya, saya ada di sini di Lampung, di Palembang selama seminggu ini, bisnis saya lagi baik apa enggak ya? Coba Pak cek asetnya, gimana saya cara ngecek asetnya yang saya di sini? Ya dari orang butuh tools, nah itu butuh tools raca ini, butuh laba rugi, butuh cash flow, kan raca. Sama kayak di sini kan mesti nanti butuh toolsnya di sini. Mana ya, sorry ya, tak buka dulu ya. Di sini nih butuh toolsnya, butuh toolsnya. Kalau di keuangan itu bagian profitnya berapa persen sih? Rasio utangnya berapa persen sih? Itu kan yang sering kita tanya di keuangan ya. Kalau di sini juga kita akan tanya berapa rasio orang, kalau di properti ya, berapa rasio orang yang menghubungi dengan orang yang datang ke lokasi. Berapa call-nya berapa, walk-nya berapa? Oh yang nelfon, yang menghubungi, yang WhatsApp dan sebagainya, DM Pak, ke Instagram 100 orang Pak. Yang datang berapa? 20 orang. Itu berarti 20%. Dari 20 orang itu closing berapa? Closing 2. Berarti 2 dari 100. Berapa? 2%. Nah itu kita pantau. Data-data itu kita pantau. Itu kalau di dalam Business Mastery di materi kepemimpinan Pak, leadership kalau nggak salah itu namanya critical driver. Kita punya titik-titik kritis. Tapi itu nantilah ya, detail nanti. Kita lagi bahas ini. Kalau tanya Mas, Ya, kalau misalnya dalam rangkaian proses bisnisnya itu saya merasa nah, kalau perasaan ini berarti sedang tidak bicara data. merasa misalnya kan itu untuk toolsnya ya, kan kalau dalam yang saya tangkap nih tadi Ya. penjelasan itu kan dari segitiga itu kan harus ada semua gitu, dan memang idealnya begitu gitu. Idealnya begitu. Nah, kalau misalnya dalam satu
salah satu model bisnis misalnya ada yang untuk apa namanya state atau itunya tidak murni yang harus duduk gitu. Itu juga nggak masalah. Artinya misalnya gini, saya masih belum menemukan titik apa namanya connecting the dot-nya gitu. Belum menemukan, karena memang selama saya bisnis ya mengalir aja gitu. Iya. Saya tahu nih, saya trade profit, tapi detailnya baru ini saya dapat insight-nya. Oke ya. Sebenarnya cuman apa namanya ya sekilas ini. Nah misalnya dari Pak siapa Pak? Lian, Pak. Pak Lian. Iya Lian. Saya petani Pak. Petani. Dari Tulang Pampan. Orang kece ya. Waduh kece Pak. Ketika model bisnis saya itu yang menjadi mungkin semacam apa ya, semacam mental block itu. Jadi saya berbisnis dari awal dulu tidak pernah melakukan marketing karena memang bisnis saya tidak butuh marketing, perasaan saya. Iya. Perasaan saya. Saya tuh kemitraan, selalu begitu. Jadi misalnya lebih fokus ke produksi. Ketika hasil ya sudah langsung ditampung sama yang beli. Gitu. Oke. Jadi saya nggak pernah tadi yang 20% berapa yang datang di Perman misalnya gitu, dari berapa yang nanya, berapa yang closing. Iya, Itu iya. saya tidak pernah mengalami sampai sekarang gitu. Iya. Alhamdulillah Pak. Kan tidak sempurna dari segi tiga tadi gitu. Apakah pertanyaannya apakah harus ideal tadi harus jadi karena saya nggak ada, saya cari-cari supaya ada gitu untuk memenuhi tiga. Itu kepikiran Mas. Kadang-kadang jadi distract gitu. Jadi akhirnya saya mencoba bisnis yang pakai jualan gitu. Oke. Boleh saya tanya nih Pak Lian. Pak Lian sekarang pendapatannya cukup Pak? Atau masih kurang? Kalau untuk hidup cukup. Cukup. Untuk hidup ya. Nah, saya kan lagi membedah ini. Iya. Ini kan langsung contoh kan, langsung kita contoh. Cukup. Terus ada bayangan, oke, perusahaannya Bapak itu cukup dikenal di daerah situ. Di pertanyaan apa sih? Pertanyaannya apa? Produknya apa? Saya saat ini tebu sama karet. Tebu sama karet. Iya. Bapak termasuk pemain 10 besar nggak di situ? Enggak. Enggak kan? Enggak. Enggak. Dan baik-baik aja kan menurut Bapak? Menurut saya iya. Oke, berarti Anda nggak terlalu risau dengan ini. Ya kan, begitu. Oke. Nah, penghasilannya sudah cukup juga kan Pak? Tadi saya tanya lagi, sudah cukup secara Untuk hidup cukup. Untuk hidup cukup. Ada kalau ada bayangan umpamanya mau dinaikkan tuh berapa kali misalnya? 1,5 kali, 2 kali gitu? Oh saya pengennya 100 loh. Nah kan 100-nya itu buat apa? Ya karena apa? Kebutuhan cukup ya, tapi kan keinginan enggak. Kebutuhan cukup. Sudah ada bayangan 100 kali buat apa? Enggak. Belum apa? Untuk jaga-jaganya. Nah, berarti begini Pak, kalau Pak Lian ya, ini kan saya langsung ini baru saya tanya 3 menit. Pak Lian kalau mau cari-cari Pak Lian kan lagi cari-cari masalah ini. Pak Lian kalau mau cari-cari, Pak Lian cari-cari yang ini. Ininya simpan dulu. Pak Lian cari-cari yang ini. Yang ini Pak, kenapa harus 100 kali? Lihat dulu, mana Bapak yang menginspirasi. Anda butuh inspirasi di sini. Benchmarknya sudah punya, maksudnya apa ya? Contohnya itu yang saya ingin dapat. Iya, sudah ada, sudah ditemuin. Belum. Nah, biasanya ya kalau orang pengen banget itu, dia akan nemuin, dia akan mendekat. Saya misalnya Pak, saya itu ya ke Jakarta Pak, datang proyeknya Ciputra, BSD itu saya datengin, saya di sana Pak, seharian saya di sana. Apa? Ya nggak sampai ketemu, tapi saya merasakan di sana dulu, karena saya ngincernya nggak sampai sana dulu. Oh sudah kalau itu. Sudah itu di sana ya. Tapi nggak ketemu owner ya, cuman ya lihat-lihat itu sudah. Ya berarti sudah bagus. Nah terus nanti bisa dilihat support sistemnya Bapak, apakah sudah sampai ke arah 100 itu belum? Ring satunya jadi. Sudah mulai. Sudah mulai. Saya merasa bukan saya mencari ya, tapi Allah udah bukain. Gitu. Ya, Anda datangin nggak? Sudah silaturahmi belum? Ya nggak semua, tapi 1-2 sudah. 1-2 sudah. Nah, biasanya tanda tanya ini kuat itu, ininya dikuatin. Ininya mulai berubah. Anda 100 kali Pak,
kemungkinan besar orang-orang lama rank satunya itu bukan orang-orang lama, nanti orang-orang baru yang memang kapasitasnya 100 kali ada di sini. Saya sih sudah alhamdulillah ini kalau ada O itu alhamdulillah berarti dapat. Saya sudah dapat sih, walaupun nggak 5 cm ya. Oke, 5 cm. Beda apa sih 5 cm? Jering berarti kan. Jadi misalnya begini, kenapa kok bis itu sering bolak-balik Jakarta? Bisa jadi dia tuh karena di Lampung atau saya di Semarang tuh nggak ketemu support system yang sekelas itu, ketemunya di Jakarta gitu. Ya udah dia mendekat ke sana, ketemu ini Pak. Ini beda Pak. Saya kalau ditanya ya, rank 1 saya 5 tahun yang lalu dengan sekarang beda jauh. Beda jauh Pak. Dulu rank 1 sekarang jadi rank 3 mungkin rank 2. Ya masih temenan. Tapi sudah di rank 1. Saya bukan tidak perlu, sementara hanya fokus di situ ya. Lebih baik kalau ini milih ya kan. Kalau jenengan bisa barengan bagus, tapi kalau jenengan belum bisa barengan, kuatin ini. Saya tuh pernah diskusi sih Pak Mas, itu yang mungkin mengganggu saya gitu secara mental health gitu. Jadi saya kan menyampaikan visi saya ingin karena yang saya ini jadi 100 kali gitu. Kamu ini biasa. Enggak gitu. Gimana? Terus dia nanya, misalnya gini, misalnya kan itu kan diukur dalam jumlah rupiah yang dapat. Misalnya saya bilang, saya sekarang baru 20 juta bersihnya. Saya ingin 100 kali gitu. Berarti menjadi 2 miliar. 2 miliar gitu. Saat ini yang sudah kamu lakukan apa? Ya misalnya ada 20 juta itu saya cuma mengandalkan 1 hektar. Gitu. Nah untuk menjadi 100, ya tinggal saya kaliin. Jadi untuk 200 saya harus 200 hektar gitu. Enggak segampang itulah sedipatahin gitu. Karena yang dalam pikiran saya, yang saya pahami, ya itu untuk misalnya 20 juta 1 hektar, untuk saya menjadi 2 miliar, ya saya harus nyari 200 hektar gitu. Kan logika sederhananya begitu. Betul. Nah dia tidak pengen gitu, dia pengen akhirnya ngejilin mah nggak jalan saya gitu. Nah kalau Anda nggak kedorong berarti nggak bisa jadi support system. Kalau support system itu mesti akan mengarahkan Anda. Kalaupun tidak mendorong Anda, mengarahkan. Oh gini dulu, direm dulu, nanti dulu ya tunggu dulu, baru nanti jalan lagi setahun lagi. Nah itu bisa mengarahkan. Mengarahkannya sudah Pak. Jadi dia mengarahkan begini, dari untuk naik menjadi 200 kali tidak harus dalam pertaniannya. Misal dia bagus sih, menurut saya juga masuk akal, tapi akhirnya ketika saya lakukan mendistrak. Jadi misalnya gini, dari pertanian kamu kan nilai, kita bicara nilai kan, tidak harus langsung 200. Paham. Tidak harus menjadi 200 hektar. Ini dihabisin nggak apa-apa ini ya? Udah, saya tak coba bahas support system ya. Sudah tahu support system di IB belum? Support system apa saja? Support system. Apa lagi? Apa? Family. Berarti harus nambah apa ganti? Mentor. Musik. Ini mentor spiritual. Mentor bisnis. Ya, geodesikan. Saya tanya kalian, temannya Anda itu Anda mau masukkan yang di mana? Nih ada pilihan nih, Anda masukkan di mana? Itu siapa dia itu? Senior sih, saya anggap mentor. Mentor bisnis. Iya. Oke. Pertanyaannya, dia ada nggak 2 miliar sebulan? Ada. Ya berarti bisa jadi mentor bisnis 2 miliar sebulan. Kan ada pengen ngincer ini kan? Iya. 2 miliar sebulan ada. Oke. Ada nggak dia 10 miliar sebulan? Kayaknya itu ada. Ada. Nah. Atau tahu net profit atau? Iya. Atau sales? Penghasilan ya net profit kayaknya. Net profit. Ya berarti ini bisa jadi mentor. Kalau Anda merasa nggak cocok, ya berarti cari yang kayak gitu lagi. Yang lain. Tapi dia tidak bermain di pertanian sih emang. Ya. Apakah harus sama? Jadi di anu aja di combine. Ada mentor, kan Anda cari mentor itu nggak gampang. Kalau Anda dapat, simpan dulu, cari lagi mentor yang lain yang khusus bidang pertanian. Oke. Gitu. Kalau Anda ketemu mentornya hotel,
susah di pertanian, hotel aja yang gampang gitu kira-kira. Yang saya tangkap begitu. Jadi Iya. yang disarankan dia ya ketika untuk naik, saya kan cuma mau menjadi dua. Iya. Dia nanya, ada emang lahannya? Ya ada Pak. Hmm. Bisa gitu, achievable gitu. Iya, iya. Tapi apakah masukkan misalnya dari diversifikasi bisnis akhirnya gitu. Saya suruh bermain di pupuk, suruh bermain di ini. Sedangkan kan saya dari awal kan saya bilang saya tidak pernah menguasai marketing dan ini. Iya, iya. Saya berpikir waktu kalau misalnya saya bermain di diversifikasi, saya coba sih akhirnya saya jualin akhirnya yang core-nya terganggu gitu. Karena saya mungkin belum punya support system tadi ya, tim tadi ya. Oh iya, tim. Oke ya, tunggu ya Pak. Nah, Anda lengkapi, mentor dapat. Anda cari leader forum yang kira-kira begini. Kalau Anda posisi Anda Pak, supaya gini. Kalau Anda ketemu mentor terus Pak, itu begini. Anda nanti jadi kayak orang awang-awang gitu loh. Kan dia 10 langkah di depan Anda atau 100 langkah di depan Anda. Nah, Anda sementara perlu ditemenin ini, maju 2 langkah, temenin lagi maju 3 langkah. Nah, leader forum itu jangan jauh-jauh skalanya, 2 kalinya Anda, 3 kalinya Anda gitu. Nanti dia bantuin 2-3 kali. Kalau Anda sudah 3 kali dia masih di belakang, Anda kan ganti leader forum yang ada di depan situ. Nah, nanti pegangin Anda maju lagi. Kalau dia di sana, ini udah nggak bisa jadi leader forum lagi. Anda ketemu lagi di sana, kayak orang itu menarik Anda maju itu 1-2 langkah. Itu leader forum. Nah, kalau satu leader forum itu kok tahun kemarin kemarin saya foto itu nggak ada yang narik itu. Ganti kau ganti. Nggak ketarik Anda gitu loh. Nah, itu leader forum. Di situ mesti nanti ngomongnya ya cuma makan durian, nggak ada omongan untuk menariknya itu nggak ada gitu. Anda harus merasa ketarik di situ. 1-2 langkah aja gitu. Karena kalau mentor terlalu jauh, dia juga nggak sabar. Aduh, masih terlalu kecil nih, kelamaan saya usahanya banyak. 1-2 macam yang nemenin 3 ini. Dalam ya. Kalian Mas Jun. Baik. Nama saya Ina Pak. Bu Ina ya. Ya, ya saya ingin bertanya lebih fokus ke Jangkauan ya Pak. Oke ya. Saya ingin bertanya after sales untuk Gentraland itu seperti apa? Karena ini berkaitannya dengan product value. Setelah itu dari product value itu kan akan berkaitan dengan penjualan. Ya. Penjualan berkaitan dengan HPP berkaitan dengan laba rugi, dan Ya, akhirnya ke ROA, return of assetnya untuk menghasilkan profit dan profit untuk kembali menjadi cash. Oke. Jadi kalau untuk Bapak sendiri pengalaman selama ini after sale-nya seperti apa? Terima kasih Pak. Ya. Bu Ina, saya itu bikin Gentraland itu klasternya tidak seperti developer besar ya, yang proyeknya itu di lokasi itu bisa puluhan tahun. Proyek saya itu satu lokasi itu paling kadang cuma nggak ada setahun, 2 tahun, paling lama 3 tahun. Paling Berapa lama. unit Pak? Berapa unit yang terakhir ini 1 hektar, 100 unit itu paling kita hanya 2 tahun kita. Nah, berarti saya syarat garanti itu selama 2 tahun itu tetap baik. Jadi kalau bangunan itu setelah itu kan diserah terimakan ke ke warga, ke konsumen. Nah, disitulah produk itu selesai secara Garansinya garansi. berapa lama Pak? Kalau garansi 3 bulan standar 100 hari. 3 bulan. Ya, tapi kan kita itu kan produk ya. Tetapi kan kita ngomongin kawasan. Sebenarnya perumahan itu saya diskusi sama Ustadz Z itu kita itu bikin perumahan itu bukan fokus di rumah, tapi fokusnya di kawasan. Kawasan itu terutama itu biasanya bagian gate itu yang maintenance-nya itu agak mahal. Jadi karena tumbuhan itu seminggu aja dia udah berubah dia itu. Kalau cat mungkin setahun baru dicat, tapi kalau tumbuhan itu seminggu nggak dibersihin, nggak disiangin udah
udah berubah, udah jelek gitu. Nah itu yang kita maintain terus selama proyek itu berlangsung. Nah itu yang jadi catatan kita. Nah karena kita tahu bahwa produk itu hanya bertahan selama 2 tahun. Setelah itu maka kita pastikan ya bahwa warga itu bisa merawat. Makanya kita biasanya pilih desain itu yang perawatannya enggak susah. Enggak susah. Apalagi klasternya cuma sedikit, unitnya sedikit. Saya sendiri tinggal di kawasan 1000 hektar yang tadi saya sebut BSB. Nah, di situ ada mungkin sekitar 20 perumahan. Satu perumahan itu ada 300 unit. Nah, 300 unit saja yang kalau dikumpulin itu sebulan itu mungkin sekitar 90 juta ya. Saya bayar IPL namanya untuk lingkungan, pemeliharaan lingkungan itu, iuran pemeliharaan lingkungan itu 300.000 kali 300 berarti berapa ya? 90 juta ya. 90 juta dana untuk satpam, untuk bersih-bersih itu pun tidak bisa tetap maksimal bersih-bersihnya. Ya bagian gate bagus, satpamnya 16 ya. Tiga apa namanya? 3 shift gitu. Yang mengelola Jatra Pak atau sudah pihak lain? Oh sudah pihak lain. Kalau kecil itu warga. Tapi kalau yang kawasan 1000 hektar tadi itu, karena dia masih jualan selama 30 tahun masih jualan, maka biasanya dia membentuk PT sendiri untuk pengelolaan. Jadi dia after salesnya karena masih ada proyeknya di situ. Karena uangnya kecil bu, pengelolaan itu uangnya kecil, nggak masuk, hanya untuk mempertahankan brand saja selama masih jualan di situ. Pun saya lihat beberapa proyek yang sudah habis masa berlakunya itu pun juga jalannya udah mulai lubang-lubang dan sebagainya. Karena memang yang penting ketika pas jualan itu ya dijaga bagus. Karena kalau setelah itu ya sudah bukan apa namanya ranah kita. Ya. Kalau mobil ya, Anda beli mobil, after salesnya adalah yang penting perawatannya mudah, betul ya. Nah, rumah itu kan perawatannya mudah. Artinya tersedia di mana-mana. Anda cari material ada di mana-mana, toko material. Anda cari tukang juga gampang. Beda dengan mobil, spare part itu kan nggak bisa dicari karena itu merek, urusannya dengan merek. Yang kemudian yang kedua, after salesnya itu kalau maintenance-nya gampang, berarti dijualnya kembali kan gampang, betul ya. Nah, properti itu dijualnya lagi gampang itu adalah tadi pertama ketika membentuk kawasannya itu bagus, yang kedua lokasi. Asal kita titik lokasinya milihnya bagus, after salesnya kemungkinan besar bagus. Pilih lokasi itu after salesnya itu udah separuh udah selesai urusan. Karena lokasinya udah bagus. Nanti kalau orang itu jual lagi bagus. Nah, properti itu sudah sekian lama ini dia pasarnya itu pertumbuhannya tidak tinggi. Saya melihat dari mana sih? Taunya dari sewa. Sewa rumah itu sekarang hanya 2%. Makanya dulu itu kenapa para investor masuk? Karena diputar uangnya tadi loh. Putar tadi loh. Sekarang orang beli rumah 400 juta. Ternyata disewa cuma orang 16 juta. Berapa tahun itu balik? Itu pun harus renov. Betul ya posisinya. Maka kalau untuk investor ini memang kesulitan. Kita menyasarnya bukan investor, nyasarnya harus pengguna. Dulu orang itu ada 100 unit rumah kita buat. Dulu 50%-nya investor, beli tapi nggak dihuni. Yang 50% beli dihuni. Sekarang itu beli yang tidak dihuni itu sedikit. Karena nilainya tidak kurang menguntungkan, hanya dari 2%, 3% dari orang invest. Oke, terima kasih Pak sementara. Mungkin nanti ada Ya, lagi. ya. Tadi kita bahas mana? Support system ya. Support system. Nah, teman-teman yang kemungkinan nggak bisa diganti itu kan ya ini ya, betul? Ditambah bisa. Diganti ya bisa. Nah, makanya teman-teman sahabat-sahabat semua, kenapa di IIBF itu ada workshop khusus namanya super couple. Dan kenapa disarankan istri terutama pasangan atau kalau anak-anaknya sudah besar, anak-anak itu diikutkan dalam forum-forum bisnis. Nggak terlibat aktif nggak apa-apa, tapi diikutkan.
sehingga tidak nyandung cerimpet kalau bahasa Jawa itu. Dia mensupport, dia nggak ikut aktif, tapi dia support. Dia tahu, oh suami saya ini lagi mengerjakan hal sesuatu yang besar untuk bangsa. Dia tahu gitu. Jadi dia tahu karena ini nggak bisa terus Mama itu bisa nemenin waktu saya omset 1 miliar. Sekarang waktu omset 100 miliar nggak cocok nih kayaknya. Nggak bisa begitu kan? Nggak bisa begitu. Jadi 10 ya, 1 lihat jadi 10. Mungkin kalau leader forum bisa. Ya, kalau leader forum bisa, mentor Anda bisa ganti. Tim pun Anda bisa ganti. Tapi kadang-kadang tim juga nggak tega juga. Nggak tega juga, ini udah nemenin saya dari awal. Ya udahlah, komisaris lah. Apa nih Anda nambah tim? Ya kalau tim nambah. Ya. Nah itu, ini support system ini terutama di sini. Ya. Titik poinnya ada di sini. Oke. Nah, ilmu saya tadi itu ingat apa ya? Nanti kalau ingat lah. Tidak ada lagi masalah support itu ada lagi ininya. Oh, Mas, jenengan tadi disarankan bisnisnya banyak. Nah, ini saya kasih tips. Ini habis coffee break apa ya? Lanjut lagi. Kayaknya ini belum bahas slide nih. Ini slide-nya saya itu dikasih slide sama Mas Mas Odik. Nah, ini Mas panduannya ada nanti sambil jalan nanti mana yang penting paham ya. Dapatkan ya, dapat ya. Main ini. Slide bisa dibaca di rumah. Jadi begini ya, ini berdasarkan fungsional. Saya nggak ngomong jabatan. Ini berdasarkan fungsional. Itu kalau di sebuah company atau perusahaan itu ada yang namanya investor. Ya, dia itu taruh duit, udah tugasnya, taruh duit aja. Investor. Ada yang namanya business owner. Nah, dia ini naruh duit, ya dia ngurusin bisnis, dia punya saham. Ada yang bisnis operator. Nah, dia yang sehari-hari ngurusin bisnis, sehari-hari bisnis. Ini bisnis operator. Apakah dia punya duit? Enggak. Kadang dia dikasih saham, iya. Nah, itu bisnis operator. Terakhir karyawan. Semakin kesini nggak semakin bisa double, semakin kesini bisa double. Saya karyawan di hotel ini, bisa nggak saya jadi karyawan di hotel sebelah? Nggak bisa. Saya bisnis operator di hotel ini, Beach Hotel. Ini satu grup dengan apa ya? Yang Beach itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kan ada Aston Group ya. Maksudnya ada yang set untuk mahal, untuk menahan, untuk budget kan ada itu kan? Misalnya saya ini direktur utama hotel budget. Kemudian saya juga double jabatan sebagai direktur hotel butik misalnya. Namanya apa itu? Bisa? Bisa. Udah mulai bisa nih double. Tapi saya nggak bisa sebagai direktur supermarket. Saya nggak ada ilmunya. Saya hanya tahu ilmu mungkin hotel. Oke. Lanjut ke atas bisnis owner. Saya punya bisnis hotel. Boleh saya punya bisnis minimarket? Boleh, bisa double. Sudah mulai bisa double antar bisnis. Lanjut ke atas lagi. Saya invest di hotel. Boleh saya invest di minimarket? Harus. Enggak boleh satu ke ranjang. Nah, investor kan boleh satu ranjang. Jadi dia nggak sama ini justru malah harus. Nah, ini kalau sebagai investor tuh harus diversifikasi. Bahaya kalau dia hanya itu satu itu. Nah, Mas Rian tadi jenengan disarankan banyak bisnis. Pastikan posisi Anda ada di sini minimal. Kalau Anda masih di sini tiap hari harus ke kantor ditinggal berantakan gitu, urusannya Anda nggak akan mungkin bisa double bisnis. Apalagi di bidang yang lain. Dapat ini? Oke. Gampang ya? Udah pernah dilakuin, lipat. Nah, makanya Pak Happy menyampaikan jadilah bisnis. Iya, ilmunya belum nyampe, jadi
waktu dari bisnis owner kemudian menjadi investor, tapi bisnis investornya nggak benar gitu. Iya. Yang apalagi bisnis operatornya gitu. Guling. Pak Dahlan Iskan itu memulai dari ini. Beliau kan soalnya yang 3% di Jakpros dulu. Sampai pada akhirnya beliau jadi Menteri BUMN, terkeluar dari Jakpros, untuk sahamnya 22% sudah di sini. Tahu Pak Ciputra dulu gabung dengan perusahaan miliknya DKI Jakarta, namanya Jaya Metro. Itu juga sahamnya cuma 3%. Setelah itu beliau naik, dia punya bisnis namanya Ciputra Perumahan. Itu punya dia sendiri. Tapi dia berawal dari situ. Bisnis operator itu yang bisa dikatakan CEO itu. Ya biasanya CEO. Itu jabatan. Bisa diganti dirut, bisa diganti manajer, bisa diganti apa-apa. Nah, tetapi intinya dia bisnis. Gampang ya? Saya bukannya beberapa udah tes nih. Ini ketika begini, besok langsung ini coba apa orang ini apa ini? Oh bisa maraton mas. Adik saya ajarin ini, semua itu seminggu langsung. Cocok, oh ya mas. Analisis itu langsung udah. Ini baru saya di sini loh ini. Saya apa namanya? Saya share secara umum di sini. Berarti perdana di Lampung. Sama kayak gini nih, saya ngomong muter itu ya baru di sini. Ini gimana ya cara mindset yang paling gampang ya? Ada buat cerita aja muter, nanti ulangi lagi ceritanya. Oke, kalau saya tambahkan lagi masuk sini, jadi saya berapa? Muter lagi cerita itu dimuter. Insya Allah sih, insya Allah Anda nggak mudah ketipu. Jangan hanya tergoda di profil. Nggak mudah ditipu. Oke, Coffee, break dulu ya. Terima kasih teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Baik, teman-teman, silakan untuk mengambil coffee break di luar, dan nanti setelah mengambil coffee break langsung kembali ke kelas karena ada yang mau disampaikan oleh panitia ya. Jadi kopinya di dalam aja. Ya 5 menit untuk ke kamar mandi dan sebagainya, nanti langsung masuk ke kelas. Sebelum lanjut materi ada yang mau disampaikan oleh panitia. Terima kasih. Yang mentor saya di Amerika. Gimana cara bikinnya? Ya, kita udah mikir deh. Barista mas. Oh,
market tadi mempertahankan itu gimana caranya tadi naik dulu yang masih tahap teknis kayaknya. ini dapat tahun Wih, sama. dia nggak terlalu begini dengan mindset itu dari kita dari satu porsi kita terbuka misalnya itu biasanya saya cat malah di sini ya malah biar dia ini langsung dia Di pause apa? Yang mana pause-nya aku nggak ada ini ya?